Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada edisi ke-16 podcast Linggo Asri Keliling Jogo Demokrasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan mengangkat tema pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 2 tahun 2025 yang dinarasumberkan oleh Bapak Teguh Setiawan. Selamat siang Pak Teguh Setiawan. Siang, Mas. Bapak Teguh Setiawan ini adalah Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pekalongan, dan juga beliau adalah PIC atau penanggung jawab dari pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 2 tahun 2025. Mengenai dengan pengawasan pemutakhiran data partai politik ini Bapak, yang kemarin tentunya telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan, ini seperti apa Pak dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan ini Pak? Ya, makasih Mas Sukman. Memang dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan, setelah selesainya tahapan ini memang ada kerjaan ataupun kegiatan yang dimana ini menjadi tugas ataupun PIC dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, yaitu pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, yang dimana pada kesempatan ini pemutakhiran ini dijadwalkan di semester 2 di tahun 2025, yang dimana kalau kita lihat jadwalnya itu dari bulan Juli sampai dengan Desember ya, 6 bulan di tahun kemarin, ini kan sudah 2026. Itu sudah kita laksanakan seperti itu. Jadi kegiatan setelah tahapan ini, tahapan pemilu dan pilkada ya, ini yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Begitu Mas. Ya, berarti setelah adanya pilkada atau pemilu itu selesai, jadi kan ada itu Pak ya, ada perkembangan data mungkin Pak ya, Ya. Entah itu ada yang mohon maaf meninggal atau pindah ke partai politik lain mungkin Ya. Pak ya, sehingga Bawaslu melakukan pengawasan melalui ini Pak ya, melalui pengawasan pemutakhiran data partai politik. Bisa dikatakan kegiatan ini di luar ataupun non tahapan Mas. Non tahapan. Iya. Nah, ini untuk persiapan ini Pak, menariknya itu persiapannya apa saja? Karena kan kalau di tahapan mungkin kan kita standby semua untuk kegiatan ini, tapi kalau non tahapan ini persiapan seperti apa Pak untuk pengawasan ini? Ya, untuk teknis ataupun pelaksanaan landing sector untuk di pemutakhiran data partai politik itu memang berada di KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Ya. Tapi tugas dari Bawaslu di sini adalah mengawasi, ya, mengawasi pelaksanaan dari kegiatan pemutakhiran data parpol tersebut. Nah, tentunya sebelum pengawasan ini, yang jelasnya Bawaslu Kabupaten Pekalongan ada persiapan-persiapannya Mas. Iya. Artinya secara internal kita harus siap untuk melakukan pengawasan pemutakhiran data parpol. Nah, ini dari yang kami lakukan di semester kedua ini untuk pemutakhiran data parpol, yang jelasnya ya persiapannya kami yang kita laksanakan, yang jelasnya adalah yang pertama itu ya membuat surat tugas pengawasan Mas sebagai pengguna akun SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik. Jadi sebelum kita melaksanakan pengawasan ini ya terlebih dahulu kita harus ada surat tugasnya dulu. Nah, ini surat tugasnya yang otomatis yang pertama dari PIC-nya dan ke bawahnya sesuai dengan keanggotaan internal dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan gitu. Jadi persiapan awalnya yaitu membuat surat tugas. Nah, kalau surat tugas ini sudah selesai, ya ini langkah selanjutnya, karena SIPOL ini adalah server ataupun aplikasi yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU. Ya, ini kita bersurat kepada KPU, khususnya di kita di Kabupaten Pekalongan, yaitu KPU Kabupaten Pekalongan, untuk meminta akses SIPOL. Jadi pengawasannya
yang kita laksanakan di Kabupaten Pekalongan, yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini pengawasannya secara langsung dan tidak langsung. Daring ya Pak? Iya, kalau langsung itu ya kita ke ini ya, ke Koordinasi mungkin ya? ya kita koordinasi ataupun ke tempat kantor dari Iya. KPU-nya itu. Nah, kalau tidak langsung ini pengawasannya bisa secara daring ataupun memantau dari akun sipol yang kita sudah diberikan akses untuk pengawasannya itu, Mas. Dari sistemnya itu kita mantau ya? Ya, itu secara tidak langsung kan tidak usah ke sana, tidak usah ke ke kantornya, tapi cukup di kita sendiri di internal, tapi pengawasannya melalui daring ataupun ya buka komputer, laptop dan melihat sebagaimana progresnya. Untuk pengawasan itu bisa semua masyarakat melihat atau hanya yang memiliki akun itu seperti itu? Ya sebenarnya kalau pengawasan itu kan sebenarnya tidak hanya Bawaslu yang melakukan pengawasan. Artinya bisa dari parpol itu sendiri parpol sendiri ya. Jadi parpol, KPU, kemudian Bawaslu sebagai akses yang diberikan itu Pak ya. Tambah lagi satu Mas. Tambahnya adalah sebenarnya masyarakat yang bisa melakukan pengawasan. Artinya di dalam pemutahiran itu kan juga ada kaitannya dengan keanggotaan parpol ya. Siapa tahu masyarakat yang secara benem kok tidak tercantum dalam parpol kok namanya ada, ini kan bisa dilaporkan ya, seperti itu Mas. Jadi sebenarnya untuk pengawasan ini tidak hanya Bawaslu saja, yang KPU, partai politik itu sendiri dan juga masyarakat. Sebagai misalkan ada yang tercatut atau gitu ya, namanya dicatut sebagai anggota parpol. Kemudian hasil dari pengawasan ini Pak, setelah adanya persiapan-persiapan mungkin dari tadi yang sudah diceritakan Pak Teguh, kemudian hasil dari pengawasan ini seperti apa Pak? Hasil yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Hasil pengawasannya kemarin itu sampai dengan dikeluarkannya berita acara yang dimana sesuai dengan jadwal waktu itu kan di semester kedua 3 hari sebelum selesai ya di semester 2. Kalau kita hitung itu berarti kan di Desember 3 harinya ya di bulan itu. 3 hari sebelum Desember itu sudah selesai ya. Sudah selesai. Sudah ada berita acara ataupun rekap dari KPU. Nah, hasil kemarin itu dari partai politik yang ada di Kabupaten Pekalongan ada 18 yang terdaftar di Kabupaten Pekalongan yang sudah melakukan pemutahiran data parpol itu sebanyak ada 7 partai politik yang sudah melakukan pemutahiran data partai politik. Nah, ini untuk pemutahiran ini mungkin data-datanya seperti dengan kepengurusan ya. Yang dimutakhirkan ya. Yang dimutakhirkan itu kayak seperti kepengurusan partai politik, terus kepengurusan ini juga tidak hanya di tingkat kabupaten ataupun cabang ya, tapi juga sampai ke kepengurusan kecamatan atau biasa kita kenal dengan nama ranting ya, gitu ya. Secara umumnya seperti itu. Pengurusan di tingkat kabupaten dan juga kecamatan ya. Sebenarnya seperti kantor yang pindah atau belum berdomisili. Nah itu juga ada di poinnya ya, di poin pemutahirannya. Artinya sifat kantornya itu apakah sewa, pinjam ataupun sudah permanen atau sudah menjadi milik dari partai politik tersebut. Kemudian untuk tindak lanjut ini Pak, tindak lanjut dari pengawasan Bawaslu. Mungkin dari 18 partai kenapa kok hanya 7? Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Ya jelasnya mungkin tindaknya seperti ini. Dari secara prinsip kan Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini hanya mengawasi ya. Adapun nanti saran ataupun himbauan itu yang jelasnya kepada KPU. Ya, KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Artinya paling tidak memberikan ini ya, memberikan sosialisasi
ataupun sekiranya himbauan kepada parpol ini untuk segera bisa melaksanakan pemuteran data parpol di semester ataupun waktu yang sudah ditentukan. Jadi untuk pemutaran ini tidak hanya di tahun 2025 karena dari hasil pemutaran semester kedua ternyata baru ada 7 parpol yang sudah melakukan pemutaran. Berarti masih bisa katakan belum 50% ya Mas dari jumlah parpol yang ada di Kabupaten Pekalongan. Karena menurut saya Pak ya, untuk pemutahiran data ini sangat penting nih Pak ya, karena untuk dinyatakan partai politik untuk maju berkontestasi seperti itu kan harus secara akuntabel, secara rigid, harus sesuai ya Pak ya. Iya, harus sesuai Mas. Nah ini kemarin pun kita juga menemukan hasil pengawasan itu dari 7 parpol yang sudah melakukan pemutahiran, ternyata masih catatannya itu sudah melakukan pemutahiran tapi belum sesuai. Masih ada. Artinya kita mengapresiasi untuk 7 partai politik ini yang sudah melakukan pemutahiran. Nah, hasil pemutahiran ini ada yang kategori sesuai ataupun tidak sesuai. Berarti dalam pengawasan ini kita belum final Pak ya, belum final, akan ada pengawasan lagi mungkin ya. Iya, namanya saja berkelanjutan ya Mas. Artinya ini berkelanjutan mungkin sampai ke ini ya, sampai tahapan nanti untuk dikontestasi di pemilu 2029 ya. Artinya kayak tadi dikatakan belum final ini harus terus diupdate, karena saya lihat pun data yang ada di Sipol itu salah satu, kita ambil contoh aja Mas ya, ini untuk kepengurusan. Ternyata kepengurusan parpol itu ada yang masa berlakunya sudah selesai di tahun 2024 ataupun di sebelumnya. Kontestasi kemarin sudah selesai ya. Nah ini itu kan yang harus diperbarui. Diperbarui data parpol baik tingkatan kabupaten, kota, kecamatan, begitu juga dengan keanggotaannya, keanggotaan partai politik ini. Karena itu bisa menjadi minimal syarat atau gimana Pak? Kenapa harus ada seperti itu, harus ada pemutahiran? Iya, ini merupakan syarat administrasi. Parpol untuk berkontestasi harus sesuai, adanya partai politik itu harus memenuhi syarat ini. Ya, misalkan syarat apa tadi yang kaitan dengan kepengurusan tingkat kabupaten, kota, keanggotaan seperti itu Pak ya. Ya, itu harus sesuai dan lengkap, harus ada menjadi syarat yang mutlak sebelum partai politik ini berkontestasi di pemilu. Nah, kayak tadi saya sampaikan dari 7 parpol yang sudah melakukan pemutahiran, ada tadi laporannya ada yang sesuai, ada yang tidak. Artinya yang sesuai ini yang bagaimana? Kalau yang sesuai ini berarti saya contohkan SK kepengurusan, SK kepengurusan yang dimana yang pertama ya harus yang diupload yang masih berlaku ataupun yang tidak kadaluarsa. Yang kedua yang diupload mengenai kepengurusan baik itu ketua, sekretaris, bendahara dan ke bawahnya itu harus sesuai dengan SK yang diupload. Jadi yang mungkin masih ada kesalahan ya, human error ya. Ketika ngetik namanya masih keliru, ini menjadi catatan bagi kita kepada KPU yang harus sesuai dengan SK yang terupload ini. Mungkin kalau menurut saya dari partai politik mungkin ada sedikit tipe atau itu harus biasa. Sebetulnya ingin melengkapi, cuman karena tipe atau kendala teknis mungkin seperti itu ya. Karena ya mungkin itulah kendala-kendala dari partai politiknya sendiri. Ya semoga harapannya ya ke depan lebih teliti lagi Pak ya, jadi tidak ada masalah. Kemudian kendala di pengawasannya sendiri gimana Pak? Bawaslu mengawasi apakah ada kendala dalam sistem informasi atau seperti apa? Ya, untuk pengawasan kendala secara garis umum tidak ada yang begitu berarti ya, artinya tidak ada yang begitu menghambat, tetapi
dari situ juga ada beberapa kendala yang mungkin menjadi catatan bagi kami di Bawaslu Kabupaten Pekalongan, yang salah satunya yaitu keterbatasan akses ataupun kewenangan terhadap sistem informasi ataupun sipornya itu. Nah, keterbatasan yang dimaksud di sini itu kita di Bawaslu Kabupaten Pekalongan hanya diberikan akses sebagai viewer, ya, dan mungkin catatan juga dari kami bahwasanya untuk di data informasi partai politik ini tidak real time antara akun yang dimiliki oleh KPU dengan akun yang dimiliki oleh Bawaslu sebagai viewer. Ini enggak itu di real time-nya itu, Mas. Ada jedanya gitu. Jadi yang seharusnya sudah komplit di KPU, mungkin di Bawaslu agak kurang seperti itu, Pak ya. Ya, jadi agak ini ya. Usernya itu memang beda, Pak, ya. Kalau KPU itu sebagai pelaksana, kalau kita sebagai viewer ya, Pak ya. Jadi di KPU itu lebih terupdate, Mas, karena real time ya. Jadi partai politik melakukan update mengenai data ini langsung di akun ataupun layar di KPU-nya itu sudah bisa langsung kebaca. Tapi tidak begitu dengan akun yang dimiliki oleh Bawaslu. Ya, ada jeda waktu lah gitu. Ya, sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, mungkin karena kita sudah membahas tentang tadi persiapan, kemudian kendala, mungkin barangkali ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Untuk Pak Teguh ini kita bisa sedikit menyimpulkan atau bisa disimpulkan untuk menyederhanakan pengawasan, pengetahuan masyarakat dalam pengawasan kita itu seperti apa, Pak? Bisa disimpulkan sedikit. Yang jelasnya untuk pengawasannya, karena ini datanya sifatnya dinamis ya, Mas. Artinya pemutaran ini terus berjalan sampai dengan nanti finish ataupun akhirnya. Ini pengawasannya kita ya, pengawasan melalui ini ya, secara tidak langsung yang jelasnya, yang memang lebih simpel ataupun lebih gampang kita melakukan pengawasan itu. Untuk saran atau harapan ke depan seperti apa, Pak? Kalau saran dan harapan, yang jelasnya yang pertama, ini kami mengharapkan kepada partai politik ataupun subjek dalam subjek dan objek ya, dalam pelaksanaan pemutaran data partai politik ya, sekiranya bisa untuk segera melakukan pemutaran data partai politik ya, lebih cepat, lebih baik lah untuk itu. Dan untuk mungkin KPU Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Kota ataupun khususnya di Kabupaten Pekalongan ini bisa memberikan mungkin sosialisasi ataupun menghimbau kepada partai politik untuk bisa segera melakukan pemutaran data parpol itu. Dan untuk masyarakat ini juga dari kami Bawaslu Kabupaten Pekalongan meminta ataupun bisa memberikan masukan terkait pemutaran data partai politik ini dengan melakukan pengawasan. Artinya aksesnya ini bisa dibuka untuk masyarakat untuk mengetahui perkembangan pemutaran data parpol ini. Ya, mungkin sudah cukup, Pak ya. Ya. Bisa dilanjut lain waktu ya, Pak. Episode selanjutnya. Baik sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, mungkin perbincangan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Untuk perbincangan selanjutnya mungkin akan diisi podcast-podcast yang lainnya mungkin. Nah, baik. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar channel ini ya, atau di nomor admin Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.